Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Sebelum masuk di alur cerita novel kali ini, saya sarankan untuk menonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Untuk membuat lebih nyaman, pergunakanlah fitur pengaturan kecepatan dan caption ya kak, silahkan atur sesuai kebutuhan. Selamat mendengarkan. Soul Land 2 Chapter 210. Huo Yuhao ingin mendapatkan Sekte Tang di jalur dalam 1 bulan, dan ingin mendapatkan rencana yang mereka buat pada hari sebelumnya sedang berlangsung. Dia juga ingin mendirikan subdivisi Tang Sekte sehingga dia bisa fokus pada budidaya pintu tertutup tanpa gangguan. Selain itu, ada satu hal penting yang harus dilakukan sebelum kompetisi besar, dapatkan cincin jiwa kelima mata spiritnya. Kualitas makhluk jiwa di Great Stardew Forest lebih baik daripada pegunungan Jing yang di Kekaisaran Sun Moon. Karena itu, dia yakin bahwa dia dapat menemukan yang cocok jika dia menghabiskan cukup banyak waktu untuk usaha itu. Dia tidak terlalu peduli dengan kegiatan yang disebutkan oleh kakak tertua sulungnya, dan gadis muda yang dia temui hari itu telah terlempar ke belakang kepalanya. Huo Yuhao selalu memiliki satu mimpi, yaitu membuat Tang Sekte berkembang dan kembali ke kejayaan dan kemegahan aslinya. Ini bukan hanya karena ia adalah bagian dari Sekte Tang dan teknik rahasia Sekte telah diberikan kepadanya, tetapi karena dia merasakan keterikatan pada Sekte Tang. Mimpinya juga karena Tang Ya. Tang Ya adalah orang pertama yang Huo Yuhao pernah panggil guru, dan meskipun Bei Bei mungkin membimbingnya lebih dari Tang Ya, baik dia dan Bei Bei berbagi tempat khusus di hatinya. Dia telah bertemu mereka ketika dia berada di masa yang paling sulit dan menyakitkan pada hari itu, dan mereka adalah orang-orang yang membawa Huo Yuhao ke Akademi Shrek, yang kemudian mengajarinya teknik rahasia Tang Sek. Huo Yuhao tidak akan pernah melupakan hari itu, dan sejak hari itu dan seterusnya hidupnya telah berbalik. Huo Yuhao merasa sangat menderita dan mengerikan seperti Bei Bei ketika Tang Ya menghilang. Namun, bagaimana dia bisa menampilkan kesedihannya sendiri ketika Bei Bei sudah sangat sedih? Bahkan sekarang, masih belum ada kabar dari Tang Ya. Huo Yuhao dapat mengatakan bahwa mata kakak laki-laki tertua sulungnya selalu menahan sedikit kesedihan bahkan ketika dia tersenyum. Lebih dari 2 tahun telah berlalu, dan Bei Bei tampak jauh lebih dewasa untuk usianya, hanya dia yang tahu jumlah penderitaan dan siksaan yang telah dideritanya selama 2 tahun terakhir. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan Huo Yuhao untuk Tang Ya karena dia tidak dapat menemukannya adalah upaya untuk mencapai impiannya untuknya. Ini adalah mimpi yang sama yang dibagikan semua orang di Sekte Tang untuk mengembalikan kejayaan dan kemegahannya. Bei Bei tetap kuat dan muncul dari rasa sakit dan penderitaan awal karena target ini. Tidak peduli betapa pentingnya kultivasi pribadinya, Huo Yuhao akan selalu memprioritaskan Sekte Tang dan bersedia untuk berkorban dan menunda budidaya tanpa ragu-ragu atau menyesal. Huo Yuhao dapat mengatakan bahwa Bei Bei telah kehilangan berat badan, tetapi dia tidak tahu bagaimana menghiburnya, jadi yang bisa dia lakukan hanyalah memberikan semua yang dia miliki untuk Sekte Tang. Yang dia harapkan hanyalah dia bisa meringankan beban kakak tertua-tertuanya dan menderita dengan semua yang dia lakukan. Ketika Bei Bei datang mengunjungi Huo Yuhao di pengecoran untuk kedua kalinya, ia melihat Huo Yuhao mengukir susunan formasi dengan konsentrasi tinggi di kejauhan. Anggota termuda dari Paviliun Dewa Laut dalam sejarahnya saat ini duduk di kursi kayu di pintu masuk pengecoran. Pakaiannya telah diwarnai dengan segala macam kotoran dan minyak, dan rambutnya berantakan dan tidak terawat tetapi hanya ada fokus di matanya yang berbinar-binar. Adik junior telah tumbuh. Senyum yang memuaskan dan senang bisa terlihat di wajah Bei Bei, tetapi sesuatu yang berkilau dan transparan dengan cepat muncul di sudut matanya. Kamu di mana, Xiaoya? Anda masih hidup, bukan? Sekte Tang berada di jalur yang benar, saya akan mencari Anda setelah saya memenuhi janji yang saya buat. Saya akan mencari Anda selama setahun penuh jika itu yang diperlukan. Saya akan mencari Anda seumur hidup saya jika itu yang diperlukan. Saya tidak akan berhenti sampai hari saya bertemu Anda, dan jika saya tidak pernah menemukan Anda, maka kita akan bertemu lagi di jalan saya untuk menemukan Anda, bahkan jika itu berarti itu di dunia lain. Dia mengambil napas dalam-dalam dan dengan paksa menekan emosi yang bergolak di hatinya. Dia adalah kakak tertua Sekte Tang, dia tidak pernah ingin membiarkan saudara-saudari juniornya melihat sisi rapuh dan rapuhnya, setidaknya tidak di permukaan, dan dia tidak akan pernah ingin negativitas atau kesedihannya memengaruhi mereka. Dia mencoba yang terbaik meskipun dia tahu itu tidak sepenuhnya mungkin.
Bei Bei berjalan ke Huo Yuhao dan berkata dengan lembut, "Mengapa kamu masih di sini, adik junior? Pergi dan cuci dan ganti pakaian Anda. Kami akan segera kembali ke paviliun Dewa Laut." Petik 2. Ya ya. Huo Yuhao mengakui dengan mulutnya, tapi tangannya tidak melambat sama sekali. Bei Bei bisa dengan jelas melihat pisau ukiran di tangan Huo Yuhao yang melenggang dan menari dengan gesit dan gesit. Huo Yuhao sangat cepat dan tepat dengan pisau pahat, pecahan logam terus-menerus melayang ke tanah, sementara susunan formasi yang rumit dan indah secara bertahap muncul di tangannya. Bei Bei tidak terburu-buru, karena dia tahu bahwa insinyur jiwa harus sangat fokus ketika mereka membuat alat jiwa, dan bahwa mereka paling takut diganggu. Dia hanya berdiri di sana dan diam-diam menyaksikan Huo Yuhao. Huo Yuhao benar-benar tumbuh dewasa. Dia jauh lebih tinggi dan lebih kuat daripada dia 2 tahun yang lalu, begitu banyak sehingga ketenangan dan ketenangannya kadang-kadang membuat Bei Bei merasa seolah-olah dia sedang melihat Susanshi sebagai gantinya. Mereka tidak berhenti bertukar surat selama 2 tahun terakhir. Meskipun Huo Yuhao tidak pernah menyebutkan rintangan dan kesulitannya sendiri dalam surat-suratnya, Huo Yuhao bukan satu-satunya sumber informasi Bei Bei. Namun, yang membuat Bei Bei heran adalah bahwa dia tidak bisa merasakan 1 ons kelelahan dari Huo Yuhao, hanya ada energi dan vitalitas yang berkembang, seolah-olah Huo Yuhao adalah mesin yang terus bergerak yang tidak merasa lelah. Bei Bei sebenarnya cukup khawatir tentang keadaan Huo Yuhao. Namun, dia berpikir tentang kegiatan yang akan dimulai, dan kekhawatiran serta kecemasan itu secara alami menghilang. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyum nakal. Hari ini akan menjadi hari yang sangat menyenangkan. 15 menit berlalu sebelum Huo Yuhao akhirnya menyelesaikan susunan formasi di tangannya. Dia dengan cepat berdiri dan berjalan ke pengecoran, lalu melewati barisan formasi kepada seorang pekerja dari Tang Sekte. Baru kemudian dia menghela nafas lega. "Kau di sini, kakak senior tertua." Huo Yuhao buru-buru menyapa Bei Bei ketika dia melihat kakak tertua sulungnya berdiri di sana. Bei Bei berkata dengan putus asa, "Adik juniorku yang terkasih, kamu memperlakukan aku seperti udara di sekitar kamu. Saya sudah di sini untuk beberapa waktu, dan Anda bahkan menjawab saya ketika saya memanggil Anda sebelumnya." Petik 2. Huo Yuhao menggaruk kepalanya karena malu. Dia merasa seperti dia akan selalu menjadi remaja sebelumnya di depan kakak laki-lakinya yang tertua. "Kamu terlalu fokus. Anda baru saja mengembalikan adik junior. Anda tidak dapat melelahkan diri sendiri seperti ini. Semua orang akan merasa sedih melihatmu pingsan karena kelelahan, dan akademi juga tidak akan memaafkan kami. Ayo pergi. Pergi dan cuci bersih lalu ganti dengan pakaian bersih. Kami akan kembali ke paviliun Dewa Laut." Petik 2. Baik, Huo Yuhao buru-buru pergi untuk mandi sebelum berganti pakaian seragam akademi Shrek yang bersih. Bei Bei, Susanshi, dan Hekaitu sedang menunggunya ketika dia selesai. Susanshi bersiul ketika menyaksikan Huo Yuhao yang bersih dan segar berjalan keluar dan berkata, "Tidak buruk, saudara junior ke-6. Setelah 2 tahun tidak saling bertemu, Anda telah menjadi pria sejati." Petik 2. Hekaitu membentak, "Penilaian macam apa itu? Apakah Anda mengatakan bahwa adik laki-laki junior itu bukan lelaki sejati sebelumnya?" Petik 2. Susanshi terkekeh dan berkata, "Maksud saya adalah sudah waktunya bagi saudara junior ke-6 untuk menemukan seorang gadis." Wajah Hekaitu memerah, tapi sepertinya dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia melirik Bei Bei seolah-olah dia meminta bantuan dan berkata, "Aku. Bagaimana denganku?" Bei Bei tertawa. "Aku tidak tahu tentang itu. Semuanya akan tergantung pada kemampuan Anda sendiri. Namun, saya pikir Anda harus lebih percaya diri. Jika Anda sedikit lebih berkulit tebal, Anda akan memiliki peluang sukses yang lebih besar." Petik 2. Oh, pipi Hekaitu yang memerah tidak begitu jelas karena kulitnya yang kecoklatan. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, orang akan melihat bahwa ia menjadi ungu seperti terong. Huo Yuhao terkejut dan penasaran ketika dia melihat wajah malu-malu kedua kakak laki-lakinya. Dia berjalan mendekati kakak laki-lakinya yang ketiga dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Kakak tertua, kakak senior ketiga. Apa yang terjadi dengan kakak senior kedua? Kalian berbicara dalam teka-teki." Petik 2. Susanshi terkekeh dan berkata, "Ini tentang kegiatan besok. Ayo pergi, kita akan membicarakannya di jalan. Jika tidak, kita tidak akan sampai ke paviliun Dewa Laut tepat waktu untuk makan malam." Petik 2. Mereka berempat meninggalkan Sekte Tang dan melanjutkan di sepanjang jalan-jalan kota Shrek.
Bei Bei dan Su Sanxi lebih akrab dengan jalan, sehingga mereka memimpin gerombolan. Jelas bahwa mereka menghabiskan lebih sedikit waktu berjalan, dibandingkan dengan Huo Yuhao ketika dia mencoba untuk menemukan jalannya sendiri di sini. Kegiatan apa itu, tepatnya? Huo Yuhao sebenarnya tidak terlalu memikirkannya pada awalnya, tetapi setelah menyaksikan keadaan Heka itu yang tidak wajar, rasa ingin tahu masa mudanya telah tersinggung. Su Sanxi berkata, izinkan saya memberitahu Anda sebuah lelucon, adik junior. Karena kami berempat, itu cukup menyenangkan. Petik 2. Apa hubungannya dengan kegiatan besok? Huo Yuhao bertanya dengan ragu. Su Sanxi menjawab, tidak ada sama sekali. Petik 2. Bei Bei tertawa dan berkata, tidak bisakah kau lihat, adik junior, bahwa dia mencoba mengubah topik pembicaraan dan membicarakan hal-hal lain. Dia tidak ingin memberitahumu. Petik 2. Su Sanxi dengan tulus berkata, ini untuk kebaikanmu sendiri. Tidak bisakah kamu melihat bahwa Heka itu telah menjadi tertahan dan pendiam? Saya percaya bahwa Anda akan menjadi seperti dia jika Anda tahu apa kegiatannya. Bukan salahku kalau kalian berdua masih perawan. Petik 2. Apa hubungannya dengan menjadi perawan? Huo Yuhao tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Bei Bei berkata dengan serius, jangan memandang rendah perawan. Saya juga seorang perawan. Petik 2. Ahem. Sebenarnya, aku juga. Setidaknya, aku satu roh. Su Sanxi segera mencoba menjelaskan dirinya sendiri. Bei Bei bergumam menghina, kamu. Apakah Nanan akan menolak Anda seperti dia jika Anda masih perawan? Anda masih memiliki rasa malu untuk menertawakan orang lain, saya ingin melihat bagaimana Anda melewati rintangan ini besok. Petik 2. Su Sanxi benar-benar hancur oleh kata-kata Bei Bei, dan wajahnya segera berubah suram dan tertekan. Huo Yuhao akhirnya memainkan Samaritan yang baik dan dengan tergesa-gesa berkata, apakah kamu tidak mau memberitahu kami lelucon, kakak senior kedua? Ayo, beritahu kami. Petik 2. Kepribadian Su Sanxi tidak memiliki banyak kelebihan, tetapi kulitnya sangat tebal. Jika tidak, dia tidak akan bisa bertahan dengan Jiang Nanan begitu lama tanpa menyerah. Dia tiba-tiba menjadi segar kembali ketika dia mendengar pertanyaan Huo Yuhao. Lelucon ini. Diam, Bei Bei tiba-tiba menyela Su Sanxi dan berkata, kita akan makan malam, simpan lelucon menjijikan Anda untuk diri sendiri sehingga Anda tidak memengaruhi selera semua orang. Biarkan saya memberitahu Anda, saya adalah tuan rumah untuk hari ini. Jika kamu memusuhi saya akan menggerakkan hal-hal bahkan jika Anda dapat melewati rintangan itu dengan Nanan. Petik 2. Bei Bei, apa kamu bahkan manusia? Bei Bei melanjutkan dengan santai, kita harus memperlakukan manusia lain seperti manusia, tetapi sulit untuk mengatakan hal-hal yang merangkak di tanah. Siapa yang kamu maksud dengan benda-benda yang merangkak di tanah? Su Sanxi menjawab dengan marah. Bei Bei menjawab, beberapa kura-kura, tentu saja. Saya tidak berbicara tentang Anda, ada orang yang mengambil uang dari tanah, tetapi saya tidak pernah berpikir akan ada orang yang menghina diri mereka sendiri. Petik 2. Itu dia. Su Sanxi baru saja akan menyerang Bei Bei. Bei Bei tampaknya tidak peduli ketika dia bergumam pada dirinya sendiri, saya pikir bahwa beberapa orang bahkan tidak perlu memikirkan nasib Dewa Laut besok di Danau Dewa Laut lagi. Su Sanxi berhenti di jalurnya dengan kesal. Lupakan. Saya orang yang murah hati dan akomodatif, jadi saya tidak akan repot dengan Anda. Tapi serius, kamu harus membantuku besok. Jika saya gagal sekali lagi, saya akan kehilangan kepercayaan diri saya. Petik 2. Bei Bei memutar matanya dan berkata, kulitmu lebih tebal dari tembok kota, mungkinkah kamu kehilangan kepercayaan diri? Saya tidak yakin siapa itu tadi malam, tetapi orang itu mengatakan kepada saya bahwa dia tidak akan pernah berhenti sampai dia mendapatkan apa yang diinginkannya, tidak peduli apa yang harus dia lakukan. Namun, saya cukup ingin tahu apa yang Anda lakukan terhadap Nanan bertahun-tahun yang lalu. Anda telah bersikap baik dan sopan padanya selama 2 tahun terakhir, namun mengapa dia tidak mau menerima Anda? Saya sudah menanyakannya secara pribadi sebelumnya, tetapi dia masih tidak mau memberitahu saya apa-apa. Petik 2. Su Sanxi menjawab dengan khusyuk, kalau begitu, aku juga tidak bisa mengatakan apa-apa. Kalau tidak, aku tidak akan punya kesempatan sama sekali. Petik 2. Senyum di wajah Huo Yuhao menjadi lebih lebar saat dia menyaksikan saudara-saudaranya bertengkar dan bercanda. Rasanya senang berada di rumah. Kakak laki-laki tertua dan kakak laki-laki ketiga masih sama. Namun,
Dia tiba-tiba menyadari sesuatu, dan memotong pembicaraan dari samping. Kakak laki-laki tertua, apa ini, nasib Dewa Laut di Danau Dewa Laut yang baru saja Anda sebutkan? Bei Bei tertawa kecil dan menjawab, itu kegiatan besok. Anda harus bekerja keras, adik junior. Petik 2. Huo Yuhao menarik wajahnya yang panjang dan berkata, kamu masih belum memberitahuku tentang aktivitasnya, kakak senior tertua. Bagaimana saya bisa bekerja keras? Petik 2. Su Sanshi menimpali. Dua kata sudah cukup untuk menggambarkannya, kencan buta. Kencan buta. Mata Huo Yuhao membelalak. Kencan buta apa? Su Sanshi menjawab, kamu tidak mengerti. Itu berarti menemukan seorang gadis untuk dirimu sendiri. Apakah kamu mengerti sekarang? Ekspresi Huo Yuhao berkerut saat dia berkata, bagaimana mungkin akademi mengadakan kegiatan seperti itu? Terlebih lagi, bahkan di host di halaman dalam kita. Petik 2. Bei Bei tersenyum dan berkata, ini adalah acara tradisional di akademi. Hanya ada satu tujuan, dan itu untuk menjaga barang di dalam keluarga. Anda harus tahu bahwa siswa pelataran dalam adalah elit sejati akademi, dan bahwa jarang ada lebih dari 100 siswa di pelataran dalam, biasanya 50 hingga 60. Halaman dalam juga bertanggung jawab sebagai penjaga, sementara semua orang harus bekerja keras dan berkultivasi juga. Ini adalah alasan mengapa setiap orang relatif akrab satu sama lain, dan mengapa kita hampir tidak memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan dunia luar untuk jangka waktu yang cukup. Para siswa halaman dalam tidak dibatasi oleh usia, oleh karena itu akademi telah memperhatikan bahwa banyak siswa adalah anak muda yang sudah cukup umur namun belum menemukan diri mereka pasangan yang cocok. Aku tidak tahu kapan akademi mulai menjadi tuan rumah acara ini, tapi akan ada takdir lautan setiap tahun. Biasanya, acara ini akan diselenggarakan sebelum batch baru siswa halaman dalam mengambil penilaian mereka sehingga siswa halaman dalam asli dapat memiliki tanggal buta di Danau Sigat. Semua orang dapat mempertunjukkan kemampuan mereka namun mereka ingin di Sigat Fate, dan mereka dapat melanjutkan dan mengejar naksir mereka atau siapapun yang mereka suka. Selama pihak lain setuju, keduanya kemudian dapat mencoba untuk mulai berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain. Kita semua adalah siswa dari halaman dalam. Karena itu, setiap orang memiliki pengalaman dan kemampuan yang serupa, jadi wajar bagi banyak dari kita untuk menemukan kecocokan. Kenyataannya adalah nasib Dewa Laut telah menyatukan banyak pasangan di akademi. Petik 2.